Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai materi yaitu hipotesis dan metode penelitian. Yaitu kami beranggotakan ada 4 orang. Yang pertama saya sendiri yaitu Rini Anjeli sebagai moderator, Fitri Indriani, Della Herlita, dan terakhir yaitu Diva Renisa. Nah, materi yang pertama yang akan dipresentasikan oleh Diva Renisa, kepada Diva Renisa disilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Materi yang pertama itu tentang hipotesis. Hipotesis dapat diartikan secara sederhana sebagai dugaan sementara. Hipotesis berasal dari bahasa Yunani yang berarti yaitu hipo yang berarti di bawah dan tesa yang berarti kebenaran. Maka hipotesis berarti pendapat yang sebenarnya masih diragukan. Menurut Suharsimi tahun 2014 mengemukakan bahwa hipotesis dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data yang terkumpul. Jadi dapat disimpulkan bahwa hipotesis adalah dugaan atau jawaban sementara terhadap suatu masalah yang sifatnya praduga dan harus dibuktikan kebenarannya melalui suatu penelitian. Selanjutnya, syarat-syarat hipotesis. Menurut Brock dan Gall dalam Suharsimi tahun 2014 mengajukan adanya persyaratan untuk hipotesis, yaitu yang pertama, hipotesis harus merumuskan dengan singkat tetapi jelas. Hipotesis harus dengan nyata menunjukkan adanya hubungan antara dua atau lebih variabel. Hipotesis harus didukung oleh teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli atau hasil penelitian yang relevan. Selanjutnya, bentuk hipotesis. Bentuk hipotesis menurut Suharsimi mengemukakan ada 2 jenis hipotesis. Yang pertama yaitu hipotesis kerja atau hipotesis alternatif. Hipotesis kerja sering disebut juga hipotesis alternatif, disingkat HA. Hipotesis kerja menyatakan adanya hubungan antara variabel X dan Y atau adanya perbedaan antara 2 kelompok. Yang kedua yaitu hipotesis nol atau disingkat HO. Hipotesis nol disebut juga hipotesis statistik karena biasanya dipakai dalam penelitian statistik. Hipotesis nol menyatakan tidak adanya perbedaan antara 2 variabel atau tidak adanya pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Yang selanjutnya yaitu rumusan hipotesis. Perumasan hipotesis berguna untuk memfokuskan masalah, mengidentifikasi data-data yang relevan untuk dikumpulkan, menunjukkan bentuk desain penelitian termasuk teknis analisis yang akan digunakan, menjelaskan gejala sosial, mendapatkan kerangka penyimpulan, merangsang penelitian lebih lanjut. Hipotesis sangat erat kaitannya dengan rumusan masalah yang dikemukakan. Contoh rumusan hipotesis yang pertama itu ada hubungan motivasi kerja guru dengan prestasi guru di SD. Yang kedua ada hubungan kepuasan kerja guru dengan prestasi kerja guru di SD. Selanjutnya, pertanyaan penelitian. Inti dari suatu penelitian adalah adanya masalah yang perlu diatasi, ada fenomena yang belum diketahui dan penting untuk diketahui. Cara peneliti untuk merumuskan hal tersebut secara jelas dengan membuat pertanyaan yang akan dijawab dengan penelitian. Pertanyaan dapat penelitian merupakan pertanyaan yang baik, yaitu pertanyaan yang efektif, menarik, relevan, dan teliti. Contohnya, adakah hubungan motivasi kerja guru dengan prestasi kerja guru di SD? Atau adakah hubungan kepuasan kerja guru dengan prestasi kerja guru di SD? Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Diva Renisa yang telah membacakan materi pertama. Yang materi yang kedua saya sampaikan sendiri mengenai metode penelitian. Nah,
Secara umum, metode penelitian diartikan sebagai secara ilmiah untuk menempatkan data dan dengan tujuan kegunaan tertentu. Terhadap 4 kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data tujuan, kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, itu rasional, empiris, dan sistematis. Selanjutnya, konsep dan macam-macam konsep metode penelitian. Nah, yang mana penelitian pada dasarnya merupakan suatu pencarian atau inquiry yang menghimpun data, mengadakan pengukuran, analisis, sintesis, membandingkan, mencari hubungan, menafsirkan hal-hal yang bersifat teka-teki. Banyak jenis pencarian yang dapat dilakukan berdasarkan pendekatannya dibedakan antara pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Nah, selanjutnya yaitu masuk kepada macam-macam penelitian, yang mana macam-macam penelitian ini ada 3, yaitu penelitian kuantitatif, penelitian eksperimental, dan penelitian kualitatif. Yang kita bahas pertama dulu yaitu penelitian kuantitatif, yang mana penelitian kuantitatif ini didasari oleh filsafat positifme yang menekankan fenomena-fenomena objektif dan dikaji secara kuantitatif, yang mana maksimalisasi objektivitas. Desain penelitian ini dilakukan dengan menggunakan angka-angka, pengolahan statistik, struktur, dan percobaan terkontrol. Dan macam-macam dari penelitian kuantitatif ini ada deskriptif, survei, ex post facto, kuantitatif, relasional, dan penelitian tindakan. Yang pertama, penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung pada saat ini dan atau saat yang lampau. Yang kedua yaitu mengenai penelitian survei. Ya, penelitian survei ini digunakan untuk mengumpulkan informasi berbentuk opini dari jumlah besar yang orang terhadap topik atau isu-isu tertentu. Dan penelitian ex post facto. Yang ketiga yaitu peneliti hubungan sebab yang akibat yang tidak dimanipulasi atau diberi perlakuan atau dirancang dan dilakukan oleh peneliti. Dan yang keempat itu penelitian komparatif, yang mana penelitian ini diarahkan untuk mengetahui apakah antara 2 atau lebih dari 2 kelompok ada perbedaan dalam aspek atau variabel yang diteliti. Nah, yang kelima itu mengenai penelitian korelasional, yang mana penelitian ditunjukkan untuk mengetahui hubungan suatu variabel dengan variabel yang lain, yang mana hubungan antara suatu dengan beberapa variabel lain dinyatakan dengan besar koefisien korelasi dan keberartian secara statistik. Nah, yang keenam itu penelitian tindakan, yang mana penelitian ini diarahkan pada pengadaan pemecahan masalah atau perbaikan. Penelitian ini difokuskan kepada perbaikan proses maupun peningkatan hasil kegiatan. Yang terakhir yaitu mengenai penelitian dan pengembangan, yang mana metode untuk mengembangkan dan menguji suatu produk dalam bidang pendidikan, penelitian dan mengembangkan dapat digunakan untuk mengembangkan baku, modul, media, pembelajaran, instrumen evaluasi, model-model kurikulum, pembelajaran, evaluasi, bimbingan, manajemen, pengawasan, dan terakhir pembiasaan staf. Nah, itulah materi yang dapat saya sampaikan mengenai materi kedua. Materi yang ketiga akan disampaikan oleh Dela Harlita. Kepada Dela Harlita, disilakan. Terima kasih pada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penelitian eksperimental. Penelitian eksperimental adalah penelitian yang paling murni kuantitatif. Nah, ada beberapa macam jenis penelitian eksperimental ini. Yang pertama yaitu eksperimen murni. Adalah metode eksperimen yang paling mengikuti prosedur dan syarat-syarat eksperimen. Nah, yang kedua itu ada eksperimen semu. Pada dasarnya sama dengan eksperimen murni tadi, tapi bedanya pengontrolannya hanya dilakukan terhadap satu variabel saja, yaitu variabel yang paling dominan. Yang ketiga itu ada eksperimen lemah. Nah, eksperimen ini didesain dan perlakuannya seperti eksperimen, tetapi tidak ada pengontrolan variabel sama sekali. Nah, eksperimen ini sangat lemah kadar
validitasnya. Selanjutnya ada eksperimen subjek tunggal, yaitu eksperimen yang dilakukan terhadap subjek tunggal. Nah, selanjutnya itu ada penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Penelitian kualitatif ini ada dua, yaitu kualitatif interaktif dan non-interaktif. Kualitatif interaktif yaitu studi yang mendalam menggunakan teknik pengumpulan data langsung dari orang dalam lingkungan alamiahnya. Kalau non-interaktif yaitu penelitian ini disebut juga penelitian analitis, mengadakan pengkajian berdasarkan analisis dokumen. Nah, yang ketiga ada populasi. Populasi menurut Margono yaitu seluruh data yang menjadi perhatian kita dalam suatu ruang lingkup. Sedangkan menurut Sugiono, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas. Nah, menurut Murni, dapat dikatakan beberapa karakteristik populasi. Yang pertama yaitu merupakan keseluruhan dari unit analisis sesuai dengan informasi yang akan diinginkan. Lalu yang kedua dapat berupa manusia atau individu, hewan, tumbuhan, benda-benda, dan lainnya. Yang ketiga merupakan batas-batas atau yang mempunyai sifat-sifat tertentu yang memungkinkan peneliti menarik kesimpulan dari keadaan itu. Lalu yang berikutnya itu memberikan pedoman kepada apa atau siapa hasil penelitian itu dapat digeneralisasikan. Selanjutnya itu ada jenis-jenis populasi. Menurut Murni, populasi digolongkan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama populasi terbatas, yaitu objek penelitiannya dapat dihitung atau mempunyai batasan kuantitatif yang jelas. Contohnya, 5.000 orang guru SMA di awal tahun 1985 dengan karakteristik masa kerja 2 tahun, lulusan program S1, dan lain-lain. Nah, jenis populasi selanjutnya itu populasi tak terbatas, yaitu populasi yang tidak dapat dibentuk batasannya, sehingga tidak dapat dinyatakan dalam bentuk jumlah kuantitatif. Nah, di samping itu, persoalan populasi bagi suatu penelitian harus dibedakan ke dalam sifat berikut ini, yaitu populasi yang bersifat homogen, yakni populasi yang unsur-unsurnya memiliki sifat yang sama. Kemudian, populasi yang bersifat heterogen, yakni populasi yang unsur-unsurnya memiliki sifat atau keadaan yang bervariasi. Selanjutnya itu ada tentang sampel. Nah, menurut Murni, sampel adalah sebagian dari populasi yang terpilih dan mewakili populasi tersebut. Sedangkan menurut Sugiono, sampel adalah sebagian dari populasi itu. Dan terakhir, menurut pendapat terakhir yaitu menurut Margono, sampel adalah sebagai bagian dari populasi. Nah, selanjutnya itu ada ciri-ciri sampel yang baik. Yang pertama yaitu sampel dipilih dengan cara hati-hati, dengan menggunakan cara tertentu dan benar. Yang kedua yaitu sampel harus mewakili populasi, sehingga gambaran yang diberikan mewakili keseluruhan karakteristik yang terdapat pada populasi. Dan yang terakhir yaitu besarnya ukuran sampel hendaknya mempertimbangkan tingkat kesalahan sampel yang dapat ditolerir dan tingkat kepercayaan yang dapat diterima secara statistik. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dela Harita yang telah menyampaikan materi yang ketiga. Untuk materi yang keempat akan disampaikan oleh Fitria Indriani. Kepada Fitria Indriani, disilakan.
kepada Fitria Hindriani. Izin menanggapi moderator, sepertinya Fitri Indriani jaringannya bermasalah. Sekarang tidak berada di room Zoom kita. Baik, saya ambil alih langsung. Kayaknya Fitri Indriani tidak ada di forum atau sinyalnya lagi bermasalah. Langsung materi mengenai alasan sablingnya mana. Menurut Surjana 2002 halaman 161 adapun alasan-alasan penelitian dilakukan menggunakan sampel ini, yaitu yang pertama ukuran populasi. Nah, yang mana dalam hal populasi tak terbatas atau tak terhingga berupa parameter yang jumlahnya tidak diketahui dengan pasti pada dasarnya bersifat konseptual. Dan yang kedua mengenai masalah biaya, yang mana besar kecilnya biaya tergantung juga dari banyak sedikitnya objek atau yang diselidiki. Dan yang ketiga masalah waktu. Penelitian sampel selalu memerlukan waktu yang lebih sedikit daripada penelitian populasi. Dan yang keempat, percobaan yang sifatnya merusak. Banyak penelitian yang tidak dapat dilakukan pada seluruh populasi karena dapat merusak atau merugikan. Dan yang kelima, masalah ketelitian adalah salah satu segi diperlukan agar kesimpulan cukup dapat dipertanggungjawabkan. Nah, yang terakhir, masalah ekonomis. Selanjutnya, mengenai materi keuntungan penggunaan sampel. Ada beberapa keuntungan jika kita menggunakan sampel ini, yaitu biaya menjadi berkurang, lebih cepat dan pengumpulan data lebih akurat, dan yang terakhir itu lebih luas ruang mencukupan penelitiannya. Yang materi selanjutnya yaitu ada teknik sampling. Nah, teknik sampling ini ada dua, yaitu probability sampling dan no probability sampling. Nah, probability sampling ini adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama setiap unsur atau anggota populasi dipilih untuk menjadi anggota sampel. Nah, teknik ini ada 4, yaitu simple random sampling, pre-ported repeated random sampling, responsive star repeated random sampling, dan yang terakhir yaitu cluster sampling atau area sampling. Nah, yang kedua yaitu non-probability sampling, yang mana teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi yang dipilih. Nah, teknik sampling ini ada berapa, yaitu yang pertama, sampling sistematis, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan urutan anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Yang kedua yaitu sampling anggota, dan yang keempat sampling purpose, dan yang kelima sampling jenuh, dan yang keenam small bulk sampling. Nah, itulah materi yang dapat kami sampaikan mengenai materi hari ini, yaitu hipotesis dan metode penelitian. Baik, langsung saja kita masuk tanya jawab. Kepada rekan-rekan semua yang ingin bertanya, disilakan. Izin bertanya, moderator. Baik, kepada Rani, disilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya Rena Fisya, NIM 18129201 dari kelompok 1. Ini bertanya kepada kelompok penyaji. Pertanyaannya, coba kelompok penyaji jelaskan kegunaan hipotesis pada sebuah penelitian. Sekian pertanyaan dari saya, dikembalikan. Baik, terima kasih kepada Rani yang telah bertanya kepada kelompok kami. Pertanyaan Rani akan dijawab oleh Diva. Kepada Diva, disilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Rani Novisia, yang mana pertanyaannya itu, jelaskan kegunaan hipotesis pada penelitian.
Kegunaan hipotesis pada penelitian yang pertama yaitu agar penelitian lebih terarah karena variabel yang akan dibuktikan sudah diketahui. Yang kedua, mensiagakan peneliti kepada kondisi dan hubungan antar fakta. Yang ketiga, memfokuskan fakta dalam suatu kesatuan yang terintegrasi. Yang terakhir, sebagai panduan dalam pengumpulan data dan pengujian. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Nah, terima kasih kepada Diva Renisa yang telah menjawab atas pertanyaan dari Saudari Rani. Nah, kepada rekan-rekan, apakah ada yang mau bertanya? Izin bertanya, moderator. Baik, kepada Ilhamda Ramazani, disilakan. Baik, terima kasih moderator yang terhormat. Selamat siang rekan-rekan. Perkenalkan, saya Ilhamda Ramazani dari kelompok 3 ingin bertanya. Nah, tadi kita waktu diskusi telah membahas tentang penelitian. Nah, pertanyaan saya, bagaimana langkah sistematika dalam penelitian? Mungkin itu yang saya tanyakan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ilhamda Ramazani yang telah bertanya kepada kelompok kami. Pertanyaan Ilham yang akan dijawab oleh Dela. Kepada Dela, disilakan. Terima kasih kepada moderator. Kita akan saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Ilhamda Ramazani, di mana pertanyaannya itu bagaimana langkah sistematika dalam penelitian. Nah, yang pertama yaitu identifikasi, pemilihan, dan perumusan masalah penelitian. Yang kedua, penelaahan perpustakaan. Ketiga, perumusan hipotesis. Yang keempat, identifikasi, klasifikasi, dan pendefinisian variabel. Yang kelima yaitu pemilihan atau pengembangan alat pengambil data. Yang keenam yaitu penyusunan rancangan penelitian. Yang ketujuh penentuan sampel. Selanjutnya pengumpulan data. Yang kesembilan pengolahan dan analisis data. Yang ke-10 interpretasi hasil analisis. Yang ke-11 penyusunan laporan. Nah, sekian jawaban yang dapat saya berikan, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dela yang telah menjawab atas pertanyaan Saudara Ilhamda Ramazani. Langsung saja, apakah ada rekan-rekan semua yang mau bertanya kepada kelompok kami? Izin bertanya, moderator. Baik, langsung saja kepada Latifah Febriani. Disilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Saya Latifah Febriani dari kelompok 5. Ingin bertanya kepada penyaji, yaitu di mana pertanyaannya, jelaskan mengapa diperlukannya metode atau rancangan penelitian dalam suatu penelitian. Sekian pertanyaan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Latifah yang telah bertanya kepada kelompok kami. Langsung saja pertanyaan atas Saudari Latifah tadi yang akan dijawab oleh Saudari Fitria Indriani. Kepada Fitria Indriani, disilakan. Baiklah, terima kasih pada moderator. Sini saya, Fitria Indriani, akan mencoba menjawab pertanyaan dari Saudari Latifah, di mana Saudari Latifah bertanya tentang jelaskan mengapa diperlukan metode atau rancangan penelitian dalam suatu penelitian. Adapun jawabannya itu mengapa diperlukan, karena dengan menggunakan metode atau rancangan penelitian, maka penelitian akan dapat dilakukan secara sistematis, logis, dan objektif. Sehingga bila penelitian itu dilakukan kembali dengan metode penelitian yang sama, maka akan diperoleh hasil kebenaran ilmiah yang sama juga. Baiklah, itu jawaban yang dapat saya berikan. Saya dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Fitri Indriani yang telah menjawab atas pertanyaan Latifah tadi. Nah, itulah presentasi kami pada siang hari ini. Kalau ada yang salah, tolong dimaafkan. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.